Halo geng, good morning guys. Ketemu lagi dengan saya Doksil. Kali ini saya akan menceritakan pendaratan di Halim. Saya terbang dari Kuala Namu di Medan menuju Halim Perdana Kusuma di Jakarta dengan pesawat Airbus Batik Air. Enjoy ya. Thank you. Oke. Tadi ada lihat monitor ya di belakang. Ini ada monitor di belakang sandaran bangku orang yang di depan kita. Ini menandakan pesawatnya, maskapainya maskapai yang premium, nggak biasa-biasa. Batik Air ini induk perusahaannya Lion Air. Mulai beroperasi tahun 2013 dengan pesawat Boeing 737. Oke, jadi kalau kita naik ini beda dengan pesawat ekonomi yang lain. Ada monitornya, ya istilahnya entertainment system. Kemudian dikasih makanan, dikasih minuman. Tapi selama PPKM ini dikasihnya cuma cemilan kecil, tidak ada makan siang. Walaupun perjalanan Medan Jakarta itu berjarak tempuh 2 jam 10 menit lebih. Ya, hari ini flight entertainmentnya itu tidak dinyalakan, cuma dikonekkan dengan radar, jadi kita bisa lihat posisi pesawat di mana, berapa jam lagi sampai, kemudian ada denah rutenya, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa. Ya, ketinggian di atas permukaan laut, kecepatannya berapa kilometer per jam, ya seperti ini ya. Tujuh dari Jakarta, dari Medan tujuan di Jakarta. Oke. Anda di bawah kursi atau di tempat informasikan saat mendarat telah dekat. Untuk alasan keselamatan awak kabin akan mengenakan di tempat tiket terkait. Terima kasih. Nah, ini barusan ada pengumuman kita akan mendarat itu 20-25 menit sebelum kita mendarat ya. Kita lihat kita sudah turun, kita sudah mulai bisa lihat daratan dengan lebih jelas walaupun kita masih di atas awan, dan hari itu cuaca cerah sekali. Oke, Batik Air ini pertama kali beroperasi 2013 itu dengan penerbangan perdana Jakarta Jogja dan Jakarta Manado. Ya, jadi mau support pariwisata Indonesia. Sampai tahun 2019 Batik Air sudah beroperasi lebih dari 45 penerbangan domestik dan internasional rute dengan 350 kali penerbangan setiap hari. International destination-nya termasuk Singapura, Bangkok, Chennai, Perth, juga di Cina yang termasuk banyak tempat kotanya, Guilin, Nanning, Kunming, Shenzhen, hampir setiap hari.
Sebagai pesawat dengan pelayanan yang premium, penumpang diberikan juga penumpang ada 2 kategori, ekonomi dan bisnis kelas, dengan servis perbedaan bagasi yang boleh dibawa, kemudian space yang didapat untuk bisnis kelas itu lebih banyak. Dari sejak tahun 2013 ada tercatat insiden dan eksiden di maskapai Batik Air. Ini November 2015 dengan pesawat Boeing 737 overrun dari runway waktu landing 100 meter di Bandara Yogyakarta yang menyebabkan kerusakan di bagian hidungnya, dan dilaporkan ada 16 penumpang atau penumpang dan kru yang cedera. Kemudian 2016 bersinggungan dengan sesama pesawat di Halim. Waktu itu Boeing 737 juga, jadi wingnya itu berbenturan dengan satu pesawat ATR 42600 yang lagi ditarik di towing. Cuman tidak ada korban dalam insiden ini. Semoga pendaratan kita yang ini lancar, karena kita tahu Halim Perdana Kusuma sudah berada di daerah pemukiman ya. Nah, ini sekarang kita sudah bisa lihat ya, ada jalan tol di bawah ya, kita sudah dekat sekali. Oke. Kita semakin dekat untuk pendaratan. Pesawat yang kita pakai ini adalah pesawat Airbus 320-200. Pesawat ini buatan dari maskapai penerbangan Eropa yang berpusat di Toulouse di Prancis. Sudah cukup lama, mulai dibangun tahun 1969, kemudian dia bergabung dengan penerbangan Jerman, dengan Spanyol dulu pertama tahun 1970 dengan CASA. Jadi Aerospatiale Prancis dengan CASA Spanyol tahun 1970. Kemudian bergabung lagi Jerman 1971. Deutsche Aeronautica Aerospace. Nah, jadi dia besar, kemudian akhirnya bergabung lagi Inggris. Jadi Airbus ini buat pesawat termasuk helikopter yang mensupport sipil dan military. Airbus ini sendiri di konsumennya yang paling banyak yang memakai pesawat ini adalah
American Airlines justru. Nomor 1 American Airlines penggunanya. Kemudian nomor 2 penggunanya itu adalah China Eastern Airlines sebagai pengguna nomor 2. Makanya pabriknya atau assemblingnya itu ada di Prancis, kemudian pernah di Amerika, di Alabama, habis itu pindah ke Tianjin tahun 2019. Di Alabama di USA itu kira-kira 2016. Jadi bukan maskapai Eropa yang banyak pakai, malah yang Amerika. Mungkin karena Amerika lebih luas dan kemudian marketnya juga luas karena penduduknya lumayan, mobilitasnya tinggi. Dari sejak berdirinya, Airbus telah memproduksi 10.004 pesawat per Agustus tahun ini, dan 435 aeroplanes itu yang dipakai oleh American Airlines sebagai konsumen terbanyak dari Airbus. Ya, jadi cukup handal, cukup terpercaya. Kita sudah semakin dekat dengan waktu pendaratan, waktu landing. Kita sudah bisa lihat, kita sudah terbang di atas pemukiman, masuk ke daerah wilayah Jakarta Timur. Ya, jadi Halim Perdana Kusuma ini terletak di Jakarta Timur, dari daerah Makassar, Cililitan. Merupakan Air Force Base, tapi digunakan sebagai digunakan untuk publik juga, kemudian eksekutif. Jadi pesawat kenegaraan biasanya mendarat di sini juga untuk latihan. Operatornya PT Angkasa Pura II. Maskapai yang mendarat di sini selain Batik Air ada Citylink, Pelita Air, dan Susi Air. 25 meter di atas permukaan laut ketinggiannya, 82 feet. Oke, di runway-nya sendiri, ini kita sekarang di ketinggian 200-an ya, 296 meter di atas permukaan laut. Jadi kita bisa lihat tuh semakin dekat dengan atap-atap rumah, dengan daratan. Runway-nya sepanjangnya 9.843 feet atau 3.000 meter dengan permukaan aspal. Sudah melayani pasien sampai tahun 2018 itu 7.400.000 orang. Jadi sudah cukup jam terbangnya juga sudah cukup tinggi, dan pertama-tama sekali dipakai waktu masih zaman Belanda, disebut lapangan terbang. Lapangan terbang Gili
sudah semakin dekat ini kita mendarat. Kita udah lihat tol itu, kayaknya tol Jakarta Cikampek tuh tadi. Nah, ini sudah di ujung landasan, kita mendarat smooth. Nah, oke, belum touchdown. Nah, sudah touchdown. Itu sudah bergetar ya. Tahu sudah touchdown ya, roda belakang ya. Oke. Nah, pesawat yang baru ini, yang tipe baru itu dia ada yang Airbus ini ada, dia bilang wing tip fans. Jadi di sayapnya itu ada tambahan tip fansnya, jadi mungkin ya ngeremnya lebih bagus, jadi bisa mendarat di tempat yang runway-nya itu nggak terlalu panjang. Jadi yang sekarang ini Airbusnya ditawarkan dengan dua tipe, namanya NEO atau NEO, New Engine Option atau Current Engine Option. Jadi ada dua tipe yang ditawarkan sekarang, tapi yang terbaru itu ada wingtip fans-nya, jadi bisa mendarat di runway-nya yang pendek. Oke, kita udah mendarat sempurna, roda depan belakang. Kita sekarang menuju tempat parkir. Thanks God udah sampai ya. Oke, jadi di penerbangan itu yang paling sering terjadi accident itu adalah waktu take off, yang kedua saat landing. Biasanya faktor pengganggunya selain engine error adalah cuaca. Oke, kita sudah sampai di Halim. Ini sangat membantu Anda yang berada di seputar Halim. Jadi ada dua pilihan bandara, kita bisa pilih mana yang lebih dekat dengan kita, dan kemudian nanti ada bandara train dari Halim ke Soekarno-Hatta dengan waktu tempuh hanya 30 menit. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, tetap semangat. Ini masih COVID, kita tetap harus prokes, patuhin syarat-syarat. Nanti kalau kita sudah mendarat ini, nanti dicek barcode-nya e-hack kita atau masuk dari Peduli Lindungi. Oke, tetap semangat, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Share, like, watching. Terima kasih, sampai jumpa.